Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Mutiara Indah Lestari. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Tolong diperhatikan dan jangan lupa dicatat, oke? Oke, untuk pembelajaran kita adalah agar dapat menganalisis mitigasi bencana yang terjadi pada lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Kalian sudah lihat kan video yang tadi itu? Video yang tadi itu termasuk bencana alam atau bencana buatan ya? Nah, Ibu juga mau nanya, mitigasi bencana itu apa? Dan coba sebutin bencana alam dan buatan apa saja yang pernah terjadi di daerah kalian. Mari kita kenali wilayah Indonesia yang terletak di antara 3 lempeng tektonik. Yang pertama lempeng Pasifik, yang kedua lempeng Eurasia, yang ketiga lempeng Indo-Australia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan jenis-jenis bencana lainnya. Ancaman bahaya gempa bumi tersebar di hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia, baik dalam skala kecil hingga skala besar yang merusak. Hanya saja, di Pulau Kalimantan, bagian barat, tengah, dan selatan sumber gempa bumi tidak ditemukan. Untuk bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Gempa bumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam waktu sekejap. Untuk prabencananya dapat melakukan dengan menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, berlindung di bawah meja, perlindungan kepala, berpegang ataupun dengan bersembunyi di tempat yang memungkinkan tidak terjadinya atau tidak terkenanya reruntuhan, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan pondasi yang kuat. Selain itu, dapat bisa merenovasi bagian bangunan yang sudah rentan. Yang terakhir, memperhatikan daerah rawan gempa dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, ada tsunami. Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di lapangan, runtuhan di pantai, atau karena letusan gunung api di laut.
Saat mencapai pantai yang dangkal, teluk atau muara sungai, kecepatan gelombang tsunami akan menurun, namun ketinggian gelombang akan meningkat puluhan meter dan bersifat merusak. Baik, untuk prabencana tsunami, ketahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa. Intensitas gempa lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut, dan tanda-tanda alam lain. Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa terjadi. Cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah waktu gempa besar mengguncang. Segera menjauh dari pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut. Mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah erupsi gunung api. Bahaya erupsi gunung api memiliki dua jenis bahaya berdasarkan waktu kejadian, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai ancaman bahaya erupsi gunung api, yaitu tingkat status gunung api, level, dan kawasan rawan bencana. Yang pertama ada level normal, yang kedua level waspada, yang ketiga level siaga, dan yang keempat level awas. Untuk prabencana erupsi gunung api, perhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Menyiapkan skenario evakuasi lain jika dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Siapkan dukungan logistik antara lain makanan siap saji, lampu senter, dan baterai cadangan, uang tunai yang cukup, serta obat-obatan khusus sesuai pemakaian. Saat bencana, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan api, gunakan kacamata pelindung, jaga keselamatan diri dan keluarga. Selanjutnya, banjir. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenang suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan yang sangat meningkat dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Untuk prabencana banjir, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampak untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Yang keenam, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar. Kemudian, mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila anggota keluarga yang terkena banjir. Mengetahui kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir. Mempertimbangkan asuransi banjir. Mengetahui bagaimana mematikan listrik dan air saat terjadinya banjir. Yang terakhir ada tanah longsor. Tanah longsor ini merupakan bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadinya pengikisan, kurangnya tutupan drainase, dan getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi. Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan
terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material longsor menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Untuk bencana longsor bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Yang kedua, pembuatan bangunan penahan seperti jangkar anchor dan piling. Yang ketiga, hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Yang keempat, sering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapnya air ke dalam tanah. Yang kelima, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau 80%. Yang terakhir, mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Baik, itu saja materi yang Ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian nantinya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.